Dan di titik ini, saya berdiri di posisi yang jelas bahwa upaya-upaya dari YouTuber Nusantara yang bahkan sampai menelusuri ke Jepang sana, itu adalah bagian dari mencari kebenaran. Dan itu juga tidak boleh dihentikan, karena hukum tidak berjalan dengan perasaan. Jadi, mari kita pisahkan dengan jernih. Permintaan maaf Rismon adalah urusan pribadi, sedangkan dugaan ijazah palsu Rismon itu adalah urusan hukum. Kalau memang Rismon telah memilih untuk meminta maaf, maka langkah selanjutnya bukanlah diam, tetapi harus berani berbicara. Karena kejujuran yang setengah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan jika Rismon benar-benar ingin memperbaiki semuanya, maka inilah jalannya. Kadang yang membuat kita lelah bukanlah karena kebenaran itu hilang, tetapi karena kebenaran itu dicampur adukan. Hari ini kita luruskan mana yang soal maaf dan mana yang soal hukum. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Rismon memilih meminta maaf kepada Pak Jokowi, banyak yang kecewa. Bahkan dari saudara-saudara kita sendiri, para pendukung Pak Jokowi. Tentu saja pendukung yang di seberang sana jauh lebih kecewa karena mereka ditinggalkan oleh Rismon. Dan soal pendukung mereka di sana tidak akan saya bicarakan. Yang jelas, kekecewaan yang dirasakan oleh pendukung Pak Jokowi karena mereka selama ini berdiri di garis depan dalam membela Pak Jokowi. Dan sebagian dari mereka ada yang berkata perjuangan kita sia-sia. Tapi mari kita jujur pada hati kita masing-masing. Apakah permintaan maaf itu salah? Ya, tentu saja tidak. Bagi seseorang pribadi, mengakui kesalahan, meminta maaf adalah langkah yang sangat tepat, dan itu adalah langkah yang dewasa. Dan tentu itu tidak bisa kita hina. Namun, apakah dengan meminta maaf semuanya sudah selesai? Belum tentu. Disinilah kita harus adil. Karena ada hal lain yang tidak boleh kita tutup, yaitu tentang tuduhan ijazah palsu Rismon sendiri. Dan di titik ini, saya berdiri di posisi yang jelas bahwa upaya-upaya dari YouTuber Nusantara yang bahkan sampai menelusuri ke Jepang sana, itu adalah bagian dari mencari kebenaran. Dan itu juga tidak boleh dihentikan, karena hukum tidak berjalan dengan perasaan. Jadi, mari kita pisahkan dengan jernih. Permintaan maaf Rismon adalah urusan pribadi, sedangkan dugaan ijazah palsu Rismon itu adalah urusan hukum. Dan dua hal ini tidak boleh kita campur adukan. Karena jika kita campur, yang rusak bukan hanya logika, tapi juga keadilan. Lalu, bagaimana dengan RJ-nya Rismon? Apakah Rismon pasti mendapatkannya? Jawabannya adalah belum tentu. Karena RJ bukanlah soal hanya memaafkan, tapi juga melihat dampak yang lebih luas. Dan disinilah negara mengambil peran. Dan jika benar Rismon ingin memperbaiki semuanya, maka satu jalan yang terhormat adalah bukan hanya meminta maaf, tetapi juga membantu membuka kebenaran. Siapa yang bermain, siapa yang menyusun, dan
siapa yang berada di balik semua ini. Karena keadilan tidak boleh berhenti hanya di permukaan. Dan disinilah kita mulai bertanya lebih dalam. Karena tuduhan besar tidak mungkin berdiri sendirian. Selalu ada yang meniup, selalu ada yang mengarahkan, dan seringkali ada yang bersembunyi di balik layar. Yang bersembunyi di balik layar, mereka tidak tampil, mereka tidak berbicara, tapi mereka menggerakkan. Dan ketika keadaan sudah berbalik, mereka menghilang dan meninggalkan satu orang untuk menanggung semuanya. Dan selanjutnya, kalau memang Rismon telah memilih untuk meminta maaf, maka langkah selanjutnya bukanlah diam, tetapi harus berani berbicara. Karena kejujuran yang setengah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan jika Rismon benar-benar ingin memperbaiki semuanya, maka inilah jalannya. Bukan hanya berdamai dengan Pak Jokowi, tapi juga membuka siapa yang selama ini bermain di belakang. Karena disitulah letak keadilan sesungguhnya. Dan mari kita jujur, negara pasti melihat itu. Dan penegak hukum pasti mempertimbangkan itu. Bahwa seseorang bukan hanya mengakui kesalahan, tapi juga membantu mengungkap kebenaran. Dan itu adalah bagian dari solusi. Maka jika langkah itu diambil oleh Rismon, bukan tidak mungkin jalan menuju RJ semakin terbuka. Terbuka bukan karena kasihan, tapi karena kontribusi nyata dalam membersihkan soal yang lebih besar. Karena pada akhirnya yang paling berbahaya bukanlah orang yang salah, tapi orang yang bersembunyi dan tetap terus menciptakan kesalahan. Dan jika mereka tidak dibuka, maka kejadian yang sama akan terus berulang dengan korban yang berbeda. Hari ini kita tidak sedang membela siapa-siapa. Kita hanya sedang menunggu apakah keberanian itu benar-benar ada dari seseorang Rismon yang telah meminta maaf, atau justru berhenti sampai di situ. Kita ini bukan memilih kepada siapa yang kita suka, tapi kita harus belajar bagaimana bersikap adil, bagaimana menghargai yang benar, tanpa menutup mata dari yang belum selesai. Karena bangsa ini tidaklah dibangun karena emosi, tapi oleh keberanian untuk jujur. Dan hari ini kita untuk memilih tetap jernih, bukan untuk membela, tapi untuk menjaga agar kebenaran tetap berdiri. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Jika salah, berani mengaku, itu adalah awal jalan yang benar. Namun, kebenaran sejati tak cukup dari hanya kata yang berkata benar. Bila maaf telah terucap di hadapan Jokowi dengan hati yang terbuka, maka kejujuran yang tersisa jangan lagi disimpan di dalam luka. Yang tampak di depan belum tentu sumber perkara. Sering yang tersembunyi justru dalang sesungguhnya. Jika ingin ringan langkah di hadapan hukum dan semesta, bukalah semua, jangan sisakan rahasia. Karena yang menutup kebenaran akan selalu dibayangi, dan yang mengungkapkan akan menemukan jalannya sendiri. Saya Beni Budaya.